Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggota yang pertama ada Tresnava Priagus dengan NPM 014. Lalu yang kedua ada Stefanus Immanuel dengan NPM 015. Yang ketiga ada Mazida Amalza dengan NPM 019. Yang terakhir ada Siti Zulekha dengan NPM 021. Pada tugas akhir ini, kami mengangkat studi kasus dari sebuah toko elektronik bernama Atlanta. Toko ini menjual berbagai macam produk elektronik, mulai dari handphone, laptop, hingga perangkat rumah tangga. Atlanta Elektronik memiliki cabang di berbagai daerah dengan sistem informasi yang dikelola mandiri. Kurangnya integrasi antar cabang dan pusat menyebabkan data tidak sinkron, laporan terlambat, dan stok tidak real-time. Hal ini menghambat pengambilan keputusan dan pelayanan. Solusinya adalah menerapkan sistem basis data terdistribusi yang memungkinkan data tetap lokal namun terhubung ke pusat secara otomatis dan real time, sehingga pelaporan dan integrasi data menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, toko ini membutuhkan sistem informasi yang mampu mencatat dan mengelola data produk, transaksi penjualan, serta data pelanggan secara terstruktur dan efisien. Namun, pada tugas akhir ini, kami hanya memfokuskan pembahasan pada perancangan dan implementasi basis data homogen menggunakan MySQL. Langkah yang paling awal adalah melihat IP dari masing-masing laptop yang digunakan sebagai master maupun slave. Nah, dengan membuka CMD, ketik ipconfig, lalu pada wireless LAN adapter WiFi lihat IPv4 address. Nah, itu akan muncul IP dari masing-masing laptop. Yang pada di layar ini IP dari master. Langsung saja berikut langkah-langkah yang lebih lanjut untuk replikasi database. Yang pertama, kami mulai dari sisi masternya terlebih dahulu. Langkah awal kami adalah mengatur file konfigurasi pada My ini di laptop master. Kami menambahkan konfigurasi. Sebelum itu, kami juga menyamakan versi pada MySQL karena agar mengurangi risiko kegagalan koneksi. Pada file My ini, di sisi master itu ditambahkan server ID sama dengan 1, lalu ctrls simpan, setelahnya restart Laragon untuk memulai ulang pengaturannya. Kemudian masuk lagi pada file cmd cd laragon file bin, lalu ketik MySQL main u root main p. Selanjutnya buka pada laptop master untuk membuat user khusus untuk proses replikasi dan memberikan hak akses yang sesuai. Create user. Yang pertama create user dengan nama Aca dengan IP dari laptop slave yaitu 192.168.200.146 dengan password 865. Lalu ketik enter, ketik grant replication slave on to dengan nama user tadi dan IP dari slave tadi. Kemudian flash privilege, enter, lalu flash table with read log, enter, lalu unlock table, enter. Kemudian yang terakhir show master status. Nah, pada show master status ini menampilkan file bin lognya 00025 dengan position 853. Kemudian selanjutnya berikut langkah-langkah dari sisi slave. Pada langkah-langkah pada sisi slave, pertama, buka pada file My ini seperti pada master tadi untuk mengatur konfigurasi slave dengan menambahkan server ID sama dengan 2, lalu log underscore bin sama dengan MySQL main bin, lalu menambahkan relay main log sama dengan relay main log, yang terakhir menambahkan read min only sama dengan 1, kemudian simpan dengan ctrls,
lalu restart Laragon untuk memulai ulang pengaturannya. Kemudian masuk pada file cmd lagi, masuk file cd Laragon min bin, lalu ketik mysql min u root min p, lalu kemudian ketik change replication untuk mengubah pengaturan replikasi pada server MySQL dengan menyesuaikan IP dari master dan nama user dan password yang sudah dibuat oleh master tadi. Change replication. Nah, dengan change replication source to source hostnya itu dari IP dari sisi master tadi, yaitu 192.168.200.58 dengan source user yang telah dibuat oleh master tadi, kemudian dengan password 879 dengan pinlog yang sudah dibuat tadi dengan position dari master tadi. Kemudian ketik enter, sudah, lalu ketik start replika enter, lalu ketik lagi show replika status /g jika sudah lihat pada bagian replika _io_running dengan hasil yes, replika _sql_running dengan hasil yes. Nah, dengan status yes itu maka koneksi telah berhasil antara master maupun slave. Kemudian selanjutnya akan menampilkan dari sistem dari sisi master. Berikut adalah tampilan utama dari dashboard dari sisi master. Itu ada di sini ada button, dua button, ada cabang dan produk. Di sini master bisa menambahkan data cabang. Misal di sini saya menambahkan data cabang untuk di Yogyakarta 2. Saya menambahkan alamatnya ada di Turi, Sleman. Passwordnya di sini akan kelihatan karena kita tidak menggunakan hashing. Itu passwordnya kita setting di 34567. Simpan. Otomatis daftar cabang yang baru itu akan terdaftar di sini. Misal saya menambahkan tambah produk, nama kipas angin turbo, mereknya LG, kategorinya pendingin ruangan, harganya misal 500.000. Stoknya saya menambahkan 70 stok. Simpan. Otomatis akan menampilkan di bagian sini. Nah, di sini sisi master kan menambahkan data. Otomatis nanti di sisi slave datanya akan terupdate. Selanjutnya menampilkan dari sisi slave. Selanjutnya ini di sisi slave, coba login dulu. Kita logout. Di sini kita bisa masuk ke bagian cabang yang sudah ditambahkan atau yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya
Di sini yang tadi sudah dibuat oleh master, data terkait kipas itu sudah ada. Di sisi master, data di sisi slave itu sudah terupdate. Kemudian mencoba menambahkan penjualan, tambah penjualan. Misal pilih produk, pilih cabang, masukkan jumlahnya, tanggal penjualannya, simpan. Data penjualan berhasil disimpan dan akan terlihat di dashboard sleeves di bagian nomor 4. Baik, sekian dari presentasi terkait replikasi data dan implementasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.